Selamat siang menjelang sore para netizen dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk melaunching program awal yang sebenarnya sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Salah satunya adalah program Open Case Komunikasi Dimensi Satu Frekuensi. Oke, program ini merupakan salah satu bentuk pendampingan kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait bidang keilmuan yang ada di ilmu komunikasi, khususnya di Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan ini di tayangan perdana ini kami mengundang Bapak Suwardi. Pak Suwardi ini Kepala Dinas DP3 APPKB Kabupaten Seluma. Panjangannya apa tuh Pak? Panjang banget. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Saat ini sudah ada di studio bersama kita, para pemirsa atau netizen yang ada di manapun Anda berada. Oleh karena itu, untuk meringkas bagaimana program ini akan tersampaikan, informasi akan disampaikan oleh Pak Suwardi terkait bagaimana sebenarnya penanganan dan pendampingan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Seluma. Karena setelah kita riset dan kita berkali-kali mengadakan kunjungan di Kabupaten Seluma, ternyata Seluma ini dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mengalami banyak perubahan, tidak hanya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi juga ada berbagai prestasi yang sudah ditorehkan oleh pemerintah kabupaten. Tentunya ada kelebihan, ada kekurangan, mungkin gitu Pak ya. Nanti kita akan lihat bagaimana strategi, kemudian program yang sudah dilaksanakan oleh DP3 APPKB Kabupaten Seluma dalam menangani masalah ini. Di studio saat ini sudah hadir Pak Suwardi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya, jadi kita temanya Pak pada siang hari ini Pak itu terkait bagaimana sebenarnya penanganan kekerasan itu di Kabupaten Seluma dan bagaimana sebenarnya kekerasan perempuan dan anak ya Pak ya, dan bagaimana langkah-langkah atau strategi yang selama ini Dinas DP3 APPKB ini jalankan untuk menunjang pembangunan, khususnya pembangunan mental Pak ya kalau di Seluma ya. Itu seperti apa Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suwardi, Kepala Dinas DP3 APP Kabupaten Seluma. Ini singkatan ya Pak Danu. Iya. Singkatan daripada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kabupaten Seluma sendiri ini pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang alhamdulillah sekarang ini udah berusia 20 tahun dengan jumlah penduduk lebih kurang 207 juta ini apa 220 juta gitu mama saya ya 20 juta dengan kecamatan 14 kecamatan 202 kabupaten dan 202 desa dan kelurahan gitu. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini lahir pada tahun 2016. Alhamdulillah karena dulunya kalau KB-nya ini melekatnya di PMD. Nah, ya. Nah, saya juga udah menjabat di situ lebih kurang 6 tahun dari tahun 2017 sampai sekarang. Hal-hal yang udah kami laksanakan berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini udah banyak yang kami laksanakan. Namun demikian namanya yang kasus ini kan masih tetap aja timbul. Pasti ya. Itu pasti. Karena berbagai upaya baik itu penyuluhan dan pendampingan kami udah laksanakan. Kalau penyuluhan itu pencegahan, tapi kalau pendampingan itu setelah terjadi kekerasan gitu. Alhamdulillah. Nah, dari tahun ke tahun nampaknya Kabupaten Seluma ini masih tetap ada aja dan meningkat. Nah, ini kenapa sih? Padahal upaya-upaya kami baik itu dilaksanakan oleh
pemerintah daerah itu sendiri ataupun yang kami laksanakan melalui dinas kami sendiri. Tetapi masih tetap aja terjadi kekerasan ini. Nah, setelah kami evaluasi bahwasanya kekerasan pada anak ini terjadinya itu di lingkungan itu sendiri. Ada dari bapak tiri, bapak kandung, kakak, adik, dan tetangga-tetangga. Nah, ini harapan saya kiranya nanti menghimbau kepada masyarakat agar kiranya terutama anak perempuan. Nanti ketika kita beraktivitas di luar rumah dan anak kita ditinggal, nah ini supaya nanti berhati-hati dan ekstra diawasi. Nah, berdasarkan pengalaman itu ada yang guru ngaji, ada yang tetangga-tetangga yang nenek-nenek dikasih imbalan iming-iming uang. Nah, ini semuanya ini terjadi di lingkungan kita sendiri. Nah, itu makanya saya menghimbau kepada masyarakat khususnya yang anak perempuan itu betul-betul nanti ketika menitipkan anak betul-betul nanti orang yang dipercaya. Nah, orang dipercaya, nah sehingga anak kita ini nanti terbebas dari kekerasan, ya itu. Dan gitu juga perempuan, karena ini menyangkut perempuan dan anak ya. Kekerasan ini terjadi ini kalau untuk perempuan ini macam-macam ini kan. Kadang-kadang ada juga penyebabnya itu dari pernikahan dini. Nah, itu kenapa? Kalau pernikahan dini itu mereka belum siap untuk melaksanakan bahtera rumah tangganya, sehingga seringkali terjadi keributan-keributan, masalah ekonomi, masalah lain-lain sebagainya. Berarti kalau kasus kekerasan pada anak maupun perempuan itu tidak hanya fisik Pak ya, ada yang non-verbal, ada yang non-fisik juga, misalnya ucapan gitu. Betul. Nah, kalau dari dinas sendiri Pak, kalau boleh saya tahu, apakah ada strategi khusus nih Pak dalam setahun terakhir ini selama 2022 sampai 2003 ini untuk untuk supaya angka kekerasan yang bersifat fisik maupun non fisik itu bisa berkurang, itu kira-kira apa Pak? Ada nggak strategi khusus? Betul Mas Danu. Kekerasan itu ada dua macam, kekerasan fisik dan kekerasan verbal namanya. Verbal ya. Kalau kekerasan verbal itu melalui kata-kata, melalui ancaman-ancaman itu kekerasan verbal, dan itu juga akan menimbulkan depresi bagi anak-anak maupun ibu-ibu. Ketika terjadi kekerasan pada ibu umpamanya diancam di kata-kata, itu juga termasuk kekerasan. Dan juga penelantaran pada istri segala macam itu kan termasuk di dalamnya itu kekerasan verbal itu kan. Pemerintah daerah Kabupaten Seluma telah mengeluarkan sejenis SK-SK atau himbauan untuk pencegahan ini. Kami juga udah menjalin di beberapa organisasi WCC umpamanya kan kita udah bentuk juga ini yang namanya pajek itu kan. Nah, ini semuanya untuk mencegah jangan sampai terjadi kekerasan ini. Nah, dan juga kami juga adakan penyuluhan dan memberikan himbauan, terutama barangkali kepada kepala-kepala desa, supaya nanti kepala-kepala desa itu menghimbau warganya supaya berhati-hati kalau menitipkan anak, dan juga nanti ketika itu perempuan sudah berkeluarga KDRT, nah itu kalau bisa itu diselesaikan dulu aja lah, jangan sampai ke polisi. Karena kadang-kadang ini gini loh Mas Danu, ketika terjadi kekerasan pada rumah tangga, nah sang istri ini kena ada aturan, ada undang-undang yang mengatur, dia mencari jalan pintas. Nah, ketika itu dilaporkan ke polisi, makanya nanti kasusnya berpanjang gitu. Jadi pidana Pak ya. Ya pidana. Nah, enak kalau memang diteruskan, tetapi ketika itu dilaporkan
ada upaya-upaya keluarga untuk mendamaikan, sehingga itu dicabut. Nah, oleh karena itu ketika terjadi kekerasan pada rumah tangga atau KDRT itu kalau bisa diselesaikan aja secara keluargaan dulu. Sampai sini dulu Pak, kita lihat pesan-pesan berikut Pak sambil kita break sebentar. Oke, netizen kita break sebentar. Assalamualaikum adik sanak, selamat datang di Kabupaten Seluma. Di Kabupaten Seluma, Serawai, Serasan, Seijuan. Hari ini kita ndak meliput explore dia namanya nyuting di daerah adat wisatanya ada di Kabupaten Seluma. Ngecek-ngecek bahasa dusun ni terti kamu bahasa dusun. No. Bukan. Saya terjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Jadi hari ini kita akan mengeksplor wisata yang ada di Kabupaten Seluma, khususnya Desa Pasar Seluma. Bagaimana aksi kita bersama? Kita saksikan liputan berikutnya. Oh ya dek sana. Nah, kita lah sampai di Desa Pasar Seluma. Udim itu kita ndak berjalan ke Pantai Seluma. Kita sudah tiba di Desa Pasar Seluma. Hari ini kita akan membahas tentang berbagai destinasi wisata yang ada di Desa Pasar Seluma. Target utama kita adalah memperkenalkan desa wisata dan kita akan bertandang ke rumah kepala desa. Yuk, saksikan. Pak Kades, kemana? Buka dong. Apa yang kamu? Bidai. Pak Kades mana? Ke kantor Samuat. Wah, ilah. Udah duduk. Kamu siapa? Ya aku nih itu artis. Woi artis. Ada tak kerai? Udah masuk ke sapo tadi. Ya. Bapak tu dua ko deh. Artis Seluma. Woi, kabar di negara TV ke mana? Ayai. Jadi seperti ini, Pak BPD. Siapa nama Bapak? Antun. Oke. Jadi Pak Antun seperti ini. Kami ini mau mencari wisata. Wisata apa yang ada di sini? Ya, ndak dia ke kiro. Ado galo. Coba jelaskan satu-satu. Pantai ada. Air besar ada. Air besar. Air besar itu sungai. Oh iya, seperti itu. Kalau di pantai itu banyak kita di situ. Ada batang ru itu mangrove. Oh iya. Udem itu ada remis itu makanan dikecup di dalam kayak kerang. Nah ini itu agak kira udah keluar yang sorry Indonesia. Selain itu ya pasir mutiang hitam di situ. Pasir putih ada, pasir hitam ada. Alas lalau pokok pasir besi itu ya. Nah itu keluar guna mual situ dia. Ada pasir besi kabarnya. Hitam pokok. Kalau tempat mancing ada di sini Pak? Ya, kalau pada mancing di ulu situ sampai ke sini. Ya. Berburu mau datang mancing. Apa berburu itu Pak? Berburu itu pokok banyak yang mau nak mancing. Banyak yang mau mancing. Intinya ada tempat mancing. Ikan ala-ala. Nah, jadi kita itu nanti mau ngajak angler dari luar negeri itu datang ke sini. Ya, alap itu. Dari Spanyol, dari India, nanti. Nah, nilai itu aja di dalam kami di dusun kami ini. Kita ajak ke sini untuk mancing di sini ya. Jadi, kamu siapa tadi? Aku. Artis. Artis nak matai jemu ke dusun kami. Ya luar. Di luar negeri. Nanti lah itu. Kalau aku kabarkan dengan jemu dusun kami banyak nih. Kalau seperti itu Pak, tolong antar saya Pak ke tempat wisatanya. Ya langsung bilang. Jangan dulu gini Pak. Jangan gini. Ini kan kemarin kita ngopi kurai mulai itu. Oke. Nah langsung. Langsung gerak kita. Pas sudah. Lupa aku. Cuma aku di dado. Cuma aku main dengan aku lu bias. Sudah kita. Awak aja maluan dan maaf ya Nek. Kita langsung ke Badau. Ada pada ngopi di sini.
Ada. Tempat ngopi ada di sana. Ada. Nanti kita langsung ke sana yuk. Jadi. Oke. Pada hari ini kami pemerintah desa bekerjasama dengan Universitas Bengkulu, dengan Aliansi Masyarakat Adat, Pemuda Adat, dan penggiat-penggiat wisata. Hari ini mencoba menggali potensi-potensi wisata yang berbasiskan adat dan istiadat yang ada di Desa Pasasluma. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, pemerintah daerah dapat membantu memberikan dukungan untuk meningkatkan wisata yang ada di Desa Pasasluma. Sebab ini adalah salah satu potensi dan ikon Kabupaten Seluma dan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Pasasluma itu sendiri nantinya. Terima kasih. Nah ininya Pantai Seluma yang dikicak ke Jawa banyak nih. Yang dikatakan oleh orang banyak ini adalah Pantai Seluma. Selamat datang adik sanak sekalian ke Pantai Seluma. Desa Pasar Seluma nih, Badao, terletak di pesisir barat pusat Kabupaten Seluma, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Laut Biru. Selain lautnya biru, pasir putih bercampur kehitaman dikit juga menjadi warna keindahan Pantai Seluma. Hutan mangrove juga ada. Itu juga pacak dijadikan potensi nyo pacak menawarkan keindahan tiada tara. Laut di Pasar Seluma juga banyak aneka ragam ikan. Nyo tentu pacak menopang ekonomi masyarakat adat lokal di Desa Pasar Seluma. Nyo paling penting lagi adik sanak sekalian, jarak tempuh kita ndak ke Desa Pasar Seluma tu ni dah jauh nian. Cuman kisaran 60 menit bae jak di kota Bengkulu. Jadi adik sanak sekalian, jangan lupa kunjungi Desa Pasar Seluma. Kita bakal nginak sawah, hamparan lautan, pantai dan lain sebagainya. Cuaca baru. Oh, jadi kalau cuacanya kurang bagus, Agak ini dia. oh, Tapi kalau alam pun lah kalau balik. Bali kalah. Kalau Nusa Tenggara, ya apa lagi? Mandalika, Iya. Sekuyet sih tuh. Sekuyet. Bukan pantai. Bukan. Oh ya. Nah, kita berjalan situ lah. Pantas nian jemur luar negeri ngapuan berebut ngepasir Seluma ni. Banyak besi oh. Doa. Jadi ada sanak sekalian, pasir yang ada di Desa Pasar Seluma ini, khususnya di Pantai Seluma ini, memang banyak kandungan besi. Wajar investor rebutan untuk berinvestasi di Pantai Seluma ini. Tergantung dengan cara masyarakat. Masyarakat menerima agar semuanya berjalan dengan baik, ataupun masyarakat menolak agar semuanya terjaga. Oke, sanak sekalian, demikian sehari bersama saya dengan Dang Anton di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Semoga Desa Pasar Seluma, khususnya Pantai Seluma, menjadi tujuan wisata yang diminati ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kembali lagi bersama saya di Opencast Komunikasi Dimensi 1 Frekuensi. Nah, dalam segmen kedua ini kita akan bertanya nih ke Pak Suwardi ini terkait bagaimana sebenarnya Pak visi ke depan, visi misi dari Dinas DP3 APPKB Kabupaten Seluma ini untuk mengurangi tingkat kekerasan kepada perempuan dan anak sehingga mungkin secara mental Kabupaten Seluma ini bisa lebih baik di masa yang akan datang. Gimana Pak kira-kira Pak? Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Danu. Ya. Kalau visi misi kami itu kira-kira bagaimana Seluma itu bebas dari kekerasan. Ya. Ya, dengan cara barangkali nanti kami mengadakan penyuluhan. Sudah itu barangkali juga himbauan-himbauan kepada terutama kepada warga. Kalau anak itu barangkali nanti hubungannya ke keluarganya dan juga nanti kepada ibu itu kan supaya jangan terjadi kekerasan itu terutama ini gimana ya keluarga yang kadang-kadang itu kawin muda ini Pak. Ini yang berat Pak ya. Yang berat ini ya kawin muda itu kadang-kadang mereka belum bisa menjalin baran rumah tangganya karena Emosi, juga kadang-kadang itu ekonomi keluarganya belum juga ini ya memapan sehingga kekurangan ekonomi ini akan menimbulkan suatu kekerasan kadang-kadang. Jadi picu dia Pak. Jadi picu ya, jadi picu untuk terjadinya kekerasan. Oleh karena itu barangkali nanti kami akan kerjasama dengan sebenarnya bukan udah kami laksanakan ini ya kerjasama dengan KUA supaya kalau kawin anak ini jangan dulu diterbitkan surat nikahnya sehingga dengan dikurangi penekanan surat nikah ini nanti mereka ini nanti kan akan saling informasi. Nah, kalau umur sekian itu jangan dulu dikeluarkan NA-nya kan gitu kan. Nah, itu salah satu upaya kira-kira kami dengan pemerintah sama ini instansi yang terkait supaya kawin muda ini tidak terjadi. Gitu. Itu yang untuk kawin muda. Berarti kalau yang untuk anak mungkin? Kalau untuk anak ini barangkali nanti kami ya tadi saya sudah sampaikan penyuluhan sudah itu memberikan rasa aman kepada anak karena terjadinya kekerasan pada anak ini saya sudah bilang tadi itu di sekitar kita. Nah kami juga di Kabupaten Seluma ini udah 4 kali berturut-turut kabupaten layak anak dalam artian kami sudah bekerja sama dengan OPD yang terkait seperti Kemenpan di Perhubungan bagaimana zebra crossnya udah tersedia atau tidak udah itu iklan-iklan asap rokok segala macam itu kita kurangi kalau habis kan nggak bisa itu karena itu juga gitu karena saya juga merokok kan. Udah itu banyak hal ya, seperti di di rumah sakit di puskesmas apakah ada larangan gitu. Larangan ada di pojok ASI segala macam itu itu harapan kami ke depan sehingga perlindungan terhadap anak ini di Kabupaten Seluma khususnya walaupun belum begitu sempurna nanti barang mendekati sempurna. Oke. Berarti jadi perlindungan terhadap perempuan dan anak ini di Kabupaten Seluma menjadi prioritas Pak ya sebenarnya ya. Sehingga nanti diharapkan ke depan bisa memberikan dampak yang positif bagi kabupaten sekitar mungkin Pak. Amin. Ya. Jadi perbatasannya kan Bengkulu Selatan dengan Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Kalau ke sana itu pagar Kabupaten Lintang Pathlawang. Oke, Sumatera Selatan Pak ya. Iya. Oke, berarti secara keseluruhan Dinas DP3 ya, Dinas Perlindungan Pendampingan Dinas apa Pak? Pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana DP3 APPKB. Oke. Secara khusus telah menerapkan berbagai macam strategi sehingga ke depan nanti diharapkan bisa lebih baik. Mungkin ada pesan dan kesan untuk para netizen Pak, gimana untuk memposisikan sebagai orang dewasa, sebagai remaja maupun sebagai
anak-anak untuk memperlakukan yang di bawahnya terhadap perempuan dan anak ini seperti apa? Oke, harapan kami dari Dinas DP 3A PPKB Kabupaten Seluma, kedepannya ini kekerasan perempuan dan anak ini kalau bisa nol. Wah, ya. Ya, nol. Tetapi itu harapan. Tetapi setidak-tidaknya kami meminimalisir terjadinya kasus perempuan dan anak ini. Kasus kekerasan. Ya, kasus kekerasan ya itu. Jadi harapan juga kepada orang tua supaya anak-anak ini, khusus anak-anak, ketika bepergian, ketika kita tidak ada di rumah, titipkanlah anak itu kepada orang yang kira-kira mampu menjaga beliau. Jangan sampai anak itu ditinggal aja di rumah, main sendiri, dan tidak ada yang mengawasi. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ketika mereka tidak ada di rumah, orang tuanya tidak ada di rumah, mereka diiming-imingi segala macam. Dan lihat ketika keluarga kita yang dekat dengan beliau. Nah, ini kita kan bisa melihat gerak-geriknya walaupun itu keluarga. Macam mana. Oleh karena itu perlu kejelian dari keluarga untuk mengawasi anak-anaknya. Dan begitu juga kepada perempuan, diharapkan nanti kurangilah kekerasan pada rumah tangga, gitu, KDRT. Ya, itu dengan cara mengurangi usia perkawinan, dan yang paling penting itu saling pengertian terhadap rumah tangga. Sangat iya, sangat itu yang utama sebenarnya, Mas Danu. Pengertian rumah tangga ketika suaminya pendapatnya kecil ya diterima. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Dan begitu juga sang istri, jangan hanya main HP. Ketika suaminya pulang, dijemputlah dengan senyuman begitu. Jangan kan. cemberut gitu. Jangan cemberut. Walaupun suaminya pendapatnya ala kadarnya. Karena kita udah tahu kok suami kita ini pendapat kerjanya apa, pendapatnya berapa. Nah, kita itu tadi saling pengertian antara suami dan istri itu sangat penting, Pak Danu. Oke, terima kasih Pak. Jadi netizen dalam sesi ini ternyata menarik. Saya juga baru berpikir bahwa ternyata yang peduli sama perempuan anak yang harusnya diobrolkan itu adalah perempuan dan anak, harusnya ibu-ibu. Tapi ternyata Pak Kadis nih, jadi cowok semua nih. Ini menarik. Oke, itulah komunikasi dimensi, satu frekuensi. Jadi netizen yang ada di manapun Anda berada, semoga tayangan ini bisa menginspirasi dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana penanganan kasus kekerasan tidak hanya verbal maupun non verbal yang ada di Kabupaten Seluma itu dapat menjadi contoh dan bisa menjadi evaluasi bagi kita semua di kehidupan kita secara nyata. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan pada open case episode perdana ini, sehingga bisa memberikan pencerahan komunikasi dimensi, satu frekuensi, satu rasa.